Ya? Nah. Reklamasi ya. Ya. Yang pertama dilihat dulu dari sisi tingkat kerusakannya. Kemudian yang kedua, gunung itu milik siapa? Yang jelas bukan berarti meratakan gunung itu nggak boleh sama sekali, enggak. Saya hanya membatalkan betapa manusia, jangankan Allah, manusia saja bisa meratakan gunung. Nah, kalau kita lihat jangan hanya dipandang dari tempat-tempat yang lain juga seperti itu. Itu nanti kan biasanya ada kajian dulu, ya ada kajian dulu. Kemudian dilihat apakah dengan mengeruk gunung itu di dalamnya itu ada manfaat atau enggak, kemudian menimbulkan masalah atau enggak. Kan ada beberapa kali kita lihat kalau kita melewati arah Bakau itu sebelah kiri itu ada gunung pasir. Jadi dikeruk itu semuanya pasir. Jadi itu luar biasa. Nah, tapi ada beberapa gunung yang menyebabkan kalau digali, diambil, nanti satu masalah air. Kemudian yang kedua, mungkin gunung itu banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hewan dan seterusnya. Maka secara umum sebenarnya kalau manusia itu mau sedikit berkorban, itu tidak ada ceritanya tempat itu penuh, itu nggak ada. Nggak ada tempat lagi di atas gunung, enggak. Zamannya Pak Harto itu subhanallah ada yang namanya urbanisasi dan transmigrasi itu luar biasa. Itu di wilayah, jangankan di luar, di Lampung aja masih banyak tempat-tempat yang kosong. Cuma kalau saya disuruh pindah juga nggak mau, pulang bawah. Apalagi yang rawan-rawan Lampung Timur. Jadi intinya kalau mau dimanfaatkan, satu ada kajian dulu. Kemudian yang kedua, kita tidak ingin menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Itu kelihatannya bisa jadi memang bagus misalnya, tapi ternyata menimbulkan masalah-masalah yang lain. Biasanya satu masalah kerusakan alam, diantaranya adalah masalah air, mata air, kemudian masalah sampah-sampah dan seterusnya. Maka kalau kajiannya itu sudah sudah matang dan bagus, tidak ada masalah. Tapi rata-rata biasanya orang seperti itu lebih mengedepankan masalah aspek keuntungan semata. Kemarin waktu saya ke BNI itu sambil mengantri itu lihat TV, ya, karena di rumah nggak ada TV, dari itu juga nonton TV juga. Saya nonton TV itu ceritanya tentang masalah kondisi masyarakat Indonesia yang kaya tapi miskin. Salah satunya itu di daerah air mata Jawa Barat itu yang bak-bak itu apa namanya itu, lebak atau tambak atau apalah, pokoknya itu bak-bak itu lupa saya. Itu sekitar 100 berapa perusahaan ngambil air itu. Tapi masyarakat sekitar kekurangan air. Di antaranya Aqua. Yang disebutkan itu kemarin itu Aqua. Aqua itu tembak-tembak lah, banyak apalah daerahnya itu. Itu perusahaan itu ngambil karena itu air paling baik. Tapi ternyata apa? Masyarakat sekitar itu malah nggak dapat air. Industri yang ngambil air dan dihitung-hitung kayak pas saya lihat itu ini apa yang minuman berion itu namanya Bu? Bukan? Pokari Sweat itu sehari sekian kubik, setahun itu dia mengambil air dengan harga 8 triliun. Saya masih ingat betul tulisannya. 8 triliun itu baru Pokari Sweat. Belum Aqua yang lebih hebat lagi. Tapi masyarakat sekitar minum air Bu, itu ngambil dari sungai yang sudah kotor itu. Mandi di situ. Betul. Ya betul. Lihat. Ya, inilah Indonesia. Sementara orang-orang kaya ya, jadi perlu ada kajian, Silakan yang lain. Nah, pakai.
insya Allah nggak akan ada orang yang tidak memperingati tahun baru di Islam, itu nggak ada. Cuma perasaan kita aja, yang di Islam itu. Sebenarnya enggak. Ya jadi omongan bisa jadi omongan, tapi nggak lama-lama. Ya. Jadi omongan mungkin, tapi nggak lama-lama. Ya nggak lama-lama. Paling hanya sekedar aja. Karena apa? Kita hidup itu jangan mengikuti perasaan orang atau mengikuti omongan orang. Nah, susah. Mohon maaf, anak saya kan 5,5 nih, sampai 5,5. Itu kalau ngikutin omongan orang, telinga itu gatel gitu. Masa Ustaz anaknya banyak? Ya kalau anaknya bukan banyak, itu bukan Ustaz. Ciri Ustaz itu anaknya banyak. Iya, Bu. Ciri kiai itu anaknya banyak. Kalau anaknya kiai cuma satu, itu bukan kiai. Alhamdulillah Ustaz. Nah, dia kan anaknya 4. Ustaz ini gimana? Sebentar lagi saya oper-oper untuk punya 6 ya. Karena saya saingan dulu itu Ustaz saya. Ya. Kan dulu, belum. Saya biasa ngoper-ngoper dulu. Ya. Jadi jangan ngikutin omongan orang. Kalau kita ngikutin omongan orang, nggak bisa susahkan bisa. Itu nggak akan bisa hidup. Maka kan pernah ada ada cerita kan, belum pernah saya ceritakan. Luqman al-Hakim sama anaknya naik keledai, ya kan, pernah ya? Ya. Jadi naik keledai. Pertama-tama yang naik bapaknya. Lihat kerumunan orang. Bapak nggak tahu diri. Masa anaknya suruh jalan? Atau Luqman Hakim sudah sama yang naiknya. Itu omongan orang seperti itu. Lewati jalan kopi omongannya kayak gitu. Naik anaknya. Lewatilah jalan sampai. Taruhlah seperti itu. Ini bukan sana gitu. Udah di Ethiopia sana. Habasyah. Ya Allah, anak kurang ajar itu. Masa bapaknya suruh jalan? Anak suruh naik. Nah, omongan enak orang tetangga tadi kayak gitu. Yaudah kita naik berdua. Naik berdua. Lewat di jalan sempeda. Orang tua anak sama saja nggak tahu diri. Masa keledai yang begitu kecil untuk naikin dua? Nah, sekarang kita tuntun aja nak keledainya. Dituntun. Lewati jalan ratu. Bodoh orang itu. Buat apa bawa keledai nggak dipakai, nggak dinaikin? Kata Luqman Hakim, seandainya keledai kita yang kita bawa keledai. Jadi omongan orang juga. Nah, kalau itu jangan ikuti omongan orang. Kalau kita punya prinsip seperti ini. Ya, jadi kalau ikuti perasaan omongan orang itu nggak selesai. Gitu ya. Jadi intinya jangan terlalu mengikuti omongan orang. Ikuti kan insya Allah enggak, itu hanya perasaan kita saja, insya Allah. Insya Allah. Baik. Bapak-bapak nggak ada ya? Ya. Ini terkait masalah memperingati tahun baru dan Natal. Ada kebiasaan ini biasanya ada bukan. Apa hukumnya makan-makan malam tahun baru? Tergantung. Kalau saya diundang boleh. Enggak punya, ya silakan. Biasanya ada kembang api, biasanya ada umpun, biasanya ada trompet. Itu ya biasanya mereka itu ada ininya untuk memeriahkan. Tapi ternyata banyak juga umat Islam yang ikut-ikutan seperti itu. Kan kebanyakan rata-rata umat Islam. Menjual, membeli dan hal seperti itu apa terkait dengan kita ikut merayakan, ikut memeriahkan. Padahal itu kan kita sudah ada peraturan ulama bahwa memperingati mengucapkan Natal itu aja sudah haram hukumnya. Kalau misalnya ada anak kita beli yang hal seperti tadi itu yang sebetulnya mubazir dengan beli mercon, dengan beli yang dibakar-bakar itu Tadi terlambat